Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumantri. Saya akan membawakan materi tentang meneladani tokoh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa zuriyati ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih sehat walafiat, masih bersamai perjuangan Rasulullah menegakkan dakwah-dakwah. Tak lupa, marilah kita sebagai seorang muslim mempererat kita sebagai saudara seiman dan seagama. Baik, saya akan membawakan materi tentang meneladani tokoh. Ketika kita meneladani tokoh, berarti tokoh tersebut memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, akhlak yang dimana bisa menjadikan contoh bagi orang banyak. Kita memiliki tokoh yang dimana dari bangun tidur hingga tertidur kembali itu sebagai rahmat dan sebagai tuntunan bagi kita semua, yaitu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau hidupnya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Geraknya, langkah, pergerakan sikapnya itu semua sudah diatur Allah. Makanya sebaik-baik manusia adalah Rasulullah. Karena di setiap langkah, sikap ataupun gerakan beliau itu adalah perbuatan yang baik. Seorang tokoh yang baik adalah di mana beliau mencontohkan kebaikan dan memperlihatkan bahwasannya sebelum beliau memberikan contoh kepada orang lain, beliau terlebih dahulu yang memberikan ataupun melakukan dari sifat terpuji tersebut. Rasulullah adalah seorang pemimpin yang baik. Beliau pernah menjadi seorang pemimpin, bahkan ketika beliau memimpin menyatukan dari umat Islam dan umat Yahudi, beliau mampu menyatukan tanpa ada tumpah darah. Nah, dinamakan adalah Piagam Madinah. Beliau menyatukan umat Islam dengan umat Yahudi. Itu sebagai seorang pemimpin berdiplomasi, Rasulullah itu sangat jago. Dan selanjutnya kesabaran beliau itu sudah dari kecil. Bagaimana beliau ditinggal oleh kedua orang tuanya dan diasuh oleh paman dan kakeknya. Dan ketika beliau menjadi seorang pendakwah, beliau tidak serta-merta gampang dalam menyebarkan agama ini. Beliau dilempari batu, diusir, bahkan ketika Madinah ataupun Mekah dicat oleh kaki Rasulullah, semua tempat itu pun tidak akan luput dari Rasulullah berusaha untuk berdakwah. Betapa sulitnya Rasulullah berdakwah menyebarkan agama ini. Kita sebagai seorang muslim harus melihat contoh dari kesabaran, ketekunan Rasulullah dalam berdakwah hingga agama ini sampai kepada kita semua. Itulah Rasulullah, contoh dari kesabaran beliau. Dan beliau pun tidak hanya mengajarkan itu, tapi beliau pun melihat ataupun mencontohkan kepada kita bagaimana hidup yang sehat, hidup yang bersemangat. Bahwasanya beliau pun selalu bersemangat untuk menyebarkan dakwah-dakwah beliau. Dan beliau mengajarkan kita
cara mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini menjadi manusia yang mulia dengan mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah itu sangat luar biasa mencontohkan kebaikan kepada kita. Maka kalau zaman ini kita meniru atau melihat tokoh-tokoh yang di luar Islam yang kita agung-agungkan, itu hanyalah halusinasi belaka. Karena seyogyanya idola-idola yang saat ini kita idolakan belum tentu menyelamatkan kita. Makanya untuk kita semua, kita haruslah mengidolakan Rasulullah. Karena dengan mengidolakan Rasulullah, maka kita mendapatkan syafaatnya. Tidak ada yang lain ketika kita mengidolakan artis ataupun apa, kita akan mendapatkan syafaat, tidak ada. Hanya Rasulullah. Betapa baiknya Rasulullah mencoba selalu ingat kepada umatnya. Coba kita tanyakan kembali kepada kita lagi. Apakah sudah sampai mana kita membela agama ini? Apakah sudah sampai mana kita memperjuangkan agama Allah? Maka dari itu sudah sepantasnya seorang muslim mencontohkan baginda Rasulullah dalam hidupnya untuk mendekatkan diri dari ketaatan, meninggalkan keburukan untuk kemuliaan dirinya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan dalam materi meladani tokoh. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fil sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.